Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, suasana tenang di Sekolah Dasar Negeri 01 Cilincing, Jakarta Utara berubah mencekam. Sebuah mobil tiba-tiba menerobos pagar dan masuk ke halaman sekolah. Para guru dan juga siswa yang tengah melakukan aktivitas di teras dan di halaman sekolah pun terkejut dan berlari berhamburan. Seketika kepanikan pun terjadi, saudara. Mobil yang membawa makanan bergizi gratis itu ternyata hilang kendali. Sopir tak dapat menguasai mobil dan menabrak sejumlah siswa dan juga guru. Di mana dalam insiden di Kamis pagi itu, 21 siswa dan seorang guru mengalami luka-luka. Saudara, pada Kamis pagi 11 Desember 2025, tidak ada yang berbeda di hari itu. Aktivitas di luar sekolah pun berjalan seperti biasa. Dari rekaman kamera pengawas, sebuah mobil SPPG berwarna putih yang membawa makanan bergizi gratis terlihat menuju gerbang sekolah. Dan tiba-tiba, saudara, mobil melaju kencang dan menerobos pagar sekolah. Guru dan siswa yang tengah mengadakan kegiatan di luar kelas pun terkejut dan berhamburan menyelamatkan diri. Laju mobil pun terhenti setelah menabrak sejumlah siswa dan guru. Suasana yang tenang seketika berubah mencekam. Guru dan siswa yang selamat berusaha menyelamatkan para korban. Ya, yang biasanya kan kalau mobil MBG itu kalau misalkan mau masuk tuh kalau nggak berhenti di sini, kalau nggak di tengah-tengah. Nah itu mungkin apa dia salah nginjek gas apa gimana, itu dia langsung bablas gitu. Langsung, soalnya mobil sempat ngegerung. Saudara, dalam insiden itu 21 siswa dan seorang guru mengalami luka-luka. Para korban kemudian dibawa ke sejumlah rumah sakit. Bahkan ada yang harus menjalani perawatan intensif akibat luka yang dialami, saudara. Akibat insiden di Kamis pagi itu, 13 orang mendapat perawatan medis di RSUD Cilincing dan 9 korban lainnya di RSUD Koja, Jakarta Utara. Saudara, salah satu keluarga korban yang dirawat di RSUD Koja pun menjelaskan keponakannya menderita luka berat di bagian kepala. Bahkan korban sempat tak sadarkan diri dalam perjalanan ke rumah sakit. Untuk langkah hukum terhadap pelaku, pihak keluarga menyerahkan proses tersebut ke pihak berwajib. Korbannya ya ponakan saya, ada di sini ada kurang lebih 4 orang ya yang lumayan cukup parah lukanya gitu, termasuk ponakan saya. Kalau untuk langkah hukum kita semua serahin ke pihak yang berwajib aja, Mbak, karena memang ya bagaimana ya, kita lihat aja nantilah gitu, Mbak. Untuk sementara ini kita yang prioritasin itu ya keluarga kita gitu kan, kondisinya bagaimana, karena kan pasti traumatis juga ada ya, Mbak, ya, itu selain luka fisiknya gitu. Seperti itu. Saudara, hingga kini 9 orang masih menjalani perawatan, yakni terdiri dari 8 siswa dan 1 guru. Pasca insiden yang melukai siswa dan guru di Kamis pagi, kegiatan belajar di hari itu pun dihentikan sementara waktu, saudara. Kini proses belajar dilakukan secara daring hingga ada arahan dari Dinas Pendidikan. Baik korban, guru, dan siswa juga akan diberikan pemulihan trauma. Pak, untuk terkait trauma healing seperti apa? Apakah akan segera dimulai untuk esok hari atau seperti
Kami menunggu instruksi dari dinas arahan ya. Tadi juga dari tim PMI, kemudian dari polisian juga menawarkan untuk trauma healing. Cuma kami masih menunggu dari dinas apakah besok kita masuk atau enggak, kita nggak tahu. Lebih dari 6 jam, saudara, tim identifikasi Satlantas Polres Jakarta Utara serta tim Traffic Accident Analysis Polda Metro Jaya menggelar olah tempat kejadian perkara. Seluruh unsur kronologi termasuk dugaan kelalaian atau gangguan teknis tak luput dalam pemeriksaan. Setiap bagian mobil, fungsi rem, hingga bekas jejak ban diperiksa untuk mengetahui kecepatan saat kecelakaan terjadi. Di arah sisi sebelah kanan sekolah ya, sempat berhenti sebentar di pintu masuk, namun tiba-tiba terlihat seperti bertambah kecepatan. Nah ini yang kita faktor penyebab kenapa bertambah kecepatan, apakah salah injak pedal atau yang lain, ini masih kita dalami. Saudara, dari pemeriksaan diketahui mobil SPPG yang membawa makanan bergizi gratis bagi siswa ini seharusnya datang lebih pagi sebelum kegiatan siswa dilaksanakan. Namun saudara, di hari itu mobil datang terlambat. Dari pemeriksaan diketahui pula bahwa di hari naas itu mobil dikendarai sopir pengganti. Adanya dugaan kelalaian dalam peristiwa itu pun masih didalami pihak kepolisian. Mobilnya mobil tahun 2024. Tadi saya dapat laporan dari polisi dalam keadaan prima. Tidak ada masalah dengan rem, tidak ada masalah dengan mesin. Dan dalam juknis kita selalu disebutkan dengan jelas bahwa setiap kali mau mengirimkan mobil harus dicek. Itu juknis kita sudah clear ada. Hanya memang masalah human error. Setelah kejadian ini, saudara, polisi memeriksa sejumlah saksi, mulai dari sopir, korban, serta saksi yang ada di lokasi. Usai gelar perkara, polisi pun menetapkan sopir mobil MBG sebagai tersangka. Pelaku dinilai lalai dalam mengemudikan mobil hingga mencelakakan dan melukai banyak orang. Sang sopir terancam hukuman 5 tahun penjara dan ditahan di Mapolres Jakarta Utara. Jadi pada peristiwa yang terjadi saat ini sudah dilakukan pengecekan bahwa kendaraannya itu layak pakai, namun di sini faktornya adalah faktor dari pengemudinya itu sendiri yang melakukan kelalaian. Dia melalai dalam mengoperasikan kendaraannya sehingga mobil itu maju dan menabrak. Saudara, akibat insiden di SDN 01 Cilincing, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana akan mengevaluasi perekrutan sopir maupun pegawai dari SPPG. Kepala BGN juga meminta SPPG lebih cermat dalam memilih sopir yang mendistribusikan MBG. Dan jika terjadi pergantian sopir utama, makanya kualifikasi penggantinya haruslah setara, saudara. Dan saudara, insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban di SDN 01 Cilincing ini menurut praktisi road safety Jusri Pulubuhu seharusnya bisa dihindari jika setiap pihak yang terlibat memiliki dan memahami standar prosedur operasi. Dengan demikian, potensi resiko kecelakaan pun bisa diminimalisasi, bahkan dihindari. Maka seharusnya ada standar operation procedure yang mencakupi kualifikasi kendaraan, kualifikasi pengemudi, dan standar dalam memasuki area-area tersebut. Dengan demikian, kalau mereka sadar, maka mereka pun bisa melakukan risk control atau kontrol bagaimana mengurangi atau mencegah resiko tersebut. Saudara, peristiwa dahsyat di Kamis pagi yang menyebabkan jatuhnya korban siswa dan guru di SDN 01 Cilincing sejatinya dapat dihindari.
Pihak-pihak terkait kini dituntut lebih memperhatikan fungsi pengawasan. Jadikan peristiwa ini pelajaran berharga agar insiden yang bisa menyebabkan jatuhnya korban tidak terulang kembali. Saudara, berita utama masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai pasca tewasnya 2 debt collector usai dikeroyok orang tak dikenal. Belasan kios warung makan hingga sejumlah kendaraan dirusak dan dibakar di kawasan TMP Kalibata, Jakarta Selatan. Tetaplah